Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kita dan kita berada di segmen terakhir, Dokter Lisda dan juga Dokter Silvi. Boleh dikembalikan ke Dokter Lisda terlebih dahulu. Oke, jadi kayaknya kita udah di segmen ujung nih ya. Segmen ujung ya. Mungkin pertanyaannya itu dok adalah berapa kali sih sebaiknya pasien yang sudah terdiagnosa asma itu untuk melakukan medical check up ke dokter paru gitu, untuk evaluasi terapi dan lain sebagainya. Karena Dokter Silvi juga dokter spesialis paru-paru Iya, ya, gitu. dan juga dosen Di Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu dengan Bu dosen dan juga Ibu dokter. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu sampai ke dokter paru. Kalau tanpa komplikasi, yang penting setiap bulan atau 2 bulan sekali itu kontrol. Buat kita lihat ada kekambuhan nggak, sesering apa, kemudian kita menilai derajat asmanya dan apakah perlu penyesuaian obat. Gitu. Jadi obat bisa saja dosisnya naik, bisa juga turun. Obat inhaler yang dipakai itu. Dan kemudian juga pasien selain di awal di spirometri, itu nanti untuk evaluasinya bisa spirometri berulang, tapi itu tidak harus per bulan, itu bisa tahunan saja. tahunan saja. Dokter, ini juga ketika orang tua mengalami anak yang mempunyai riwayat asma seperti itu dari kecil, kan terkadang sering kali shock atau takut gitu ya. Ini edukasi seperti apa yang diberikan kepada para orang tua bahwasanya untuk penanganan pertama di rumah jangan cemas, kan biasanya langsung cemas nih ya dokter, ya langsung takut. Harusnya seperti apa reaksi dari orang tua, dokter? Oke. Pertama, kalau terjadi serangan di rumah, orang tua harus paham apa ini, obat apa yang perlu dipakai dulu. Misal sudah dibekali inhaler. Inhalernya berapa kali? Tadi saya bilang kalau sudah 2 kali sebaiknya segera dibawa. Kalau responnya nggak sesuai gitu. Kemudian yang kedua, ini kan anak-anak range-nya usianya mulai dari kecil banget ya, yang masih belum mandiri tergantung pada orang tua sampai yang sudah mulai mandiri, anak usia sekolah. Jadi harus dibekali sehingga anak itu tahu jika terjadi serangan tanpa pengawasan orang tua apa yang harus dilakukan. Betul. Gitu. Termasuk pada saat di sekolah mungkin. Kemudian yang ketiga, hindari pencetus. Jadi termasuk tadi salah satunya asap rokok. Anaknya nggak merokok, tapi kalau ada orang lain di rumah, ya. betul sekali. Atau alergi-alergi yang lain itu juga harus dihindari. Sehingga nanti kita bisa cegah kekambuhannya. Untuk pemeliharaan inhaler, dokter, seperti apa? Ini kan biasanya suka sembarangan letakkan, ini kan habit ya, dokter Lisda ya. Jadi sebenarnya ada kriteria tersendiri nggak untuk inhaler yang biasa digunakan untuk penyembuhan di rumah gitu, untuk antisipasi di rumah seperti apa? Ataukah peletakannya harus di mana, seperti itu? Itu tentunya harus diletakkan di tempat yang sejuk dan kering. Jadi obatnya tidak sampai rusak, apalagi kan inhaler itu tidak digunakan sekali, tapi dia bisa sampai beber, bahkan untuk beberapa inhaler bisa sampai 200 kali hirup gitu. Jadi harus dijaga kebersihannya, bagian mouthpiece-nya juga harus dibersihkan secara berkala sehingga tidak ada jamur di situ yang tentunya nanti bisa menjadi penyebab infeksi lagi. Betul sekali. Untuk dokter Lisda sendiri sebenarnya kalau untuk di Vaskes Prima ya atau pertama itu kejadian asma terhadap anak-anak itu seberapa besar atau seberapa tinggi sih, dokter? Khususnya di Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu. Kalau di Vaskes Prima sebenarnya angka kejadian asma itu lumayan banyak nih Helda. Biasanya sih kalau yang anak itu kami kebetulan dapatnya memang sudah terdiagnosa gitu dok. Jadi biasanya dia datang itu udah terkontrol lah dengan istilah gitu. Paling dia cuman ya kambuhnya mungkin karena ada pemicu, misalnya dia lagi ISPA dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak jatuh dalam kondisi yang sampai mengancam nyawa. Gitu. Yang dewasa juga lumayan banyak. Dan biasanya kalau dia lagi yang benar-benar serangan ya dok ya, itu dia datangnya nggak ke Vaskes sih Helda. Biasanya mereka udah paham bahwa langsung itu langsung ke IGD. Ya, karena dia tuh langsung kadang-kadang tuh pasien tuh pinter dok. Jadi pas datang di IGD tuh langsung bilang aku mau nebu.
Jadi itu langsung dia bilang sendiri memang mau nguap atau mau nebu gitu masyarakat taunya. Barulah kita tahu oh bapak memang ada riwayat asma, ada udah biasa gitu. Jadi saya Kalau masyarakat untuk penanganan ya, untuk pengobatan biasanya kan yang lanjut usia sudah berbarengan dengan penyakit-penyakit yang lain ya, dokter, itu seperti apa? Apakah ada pengobatan khusus, fokusnya seperti apa? Kalau pada kasus lansia atau orang-orang yang sudah punya banyak penyakit penyerta, Diiringi ya, berbarengan ya. betul. Jadi harus barengan diobatinya. Tidak bisa oh kita mau fokus di asmanya dulu, tidak. Karena sesak napas itu kan tadi saya jelaskan di awal tidak hanya karena paru-paru, tapi juga bisa karena jantung atau karena obesitas. Jadi bareng semuanya ditata laksana sehingga nanti termasuk oh ya ini yang lagi ngetren juga asam lambung ya. Iya. Itu juga bisa bikin sesak dan batuk yang kronik. Betul Jadi sekali. itu diobati semuanya sehingga jelas ini yang bikin sesak asmanya atau ada penyakit lain yang sebenarnya mempengaruhi. Artinya tidak ada yang dijadikan fokus salah satunya ya dokter ya, tapi harus pengobatannya berbarengan. Baik, Dokter Sylvia dan juga Dokter Lisda, karena kita sudah di penghujung, yang terakhirnya boleh untuk memberikan closing statement, dokter, untuk pesan juga kepada pemirsa di rumah atau masyarakat yang hidup dengan asma atau memiliki keluarga yang memang memiliki asma, seperti apa dokter pesannya? Baik, yang pertama seperti tadi sudah dijelaskan ya, asma ini merupakan penyakit yang sifatnya bisa menurun sehingga keluarga juga perlu punya kewaspadaan. Apakah juga sudah mengalami gejala asma. Kemudian yang kedua tentunya kalau sudah diberikan pengobatan tolong digunakan secara teratur dan sesuai dosisnya. Karena kalau tidak sesuai dosis atau cara pemakaiannya kurang tepat nanti sulit kita mengontrolnya. Intinya harus waspada dan juga harus konsumsi obat ya dokter ya. Betul. Baik, terima kasih Dokter Sylvia dan juga Dokter Lisda karena sudah memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah. Saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.